Saat ini kita sedang berada di atas kapal Rainbow Warrior. Perjalanan ini dimulai dari Jayapura, kemudian dilanjutkan ke Manokwari, Raja Ampat, Benoa, dan Jakarta. Secara keseluruhan perjalanan ini adalah untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh kekayaan hayati kita. Dan bersama teman-teman dari semua relawan menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kita perlu kegiatan bersama untuk melindunginya. Yang kita lakukan antara perjalanan di Jayapura dan Raja Ampat adalah mencoba untuk mendokumentasikan keindahan alam dan juga mendatangi beberapa tempat seperti Jamus Bamedi, salah satu tempat peneluran penyu belimbing di Asia Pasifik yang masih tersisa saat ini. Dan kita berharap bahwa keanekaragaman yang dimiliki terutama di Papua bisa terus kita jaga dengan baik. Dan ternyata memang wilayah ini sedang dalam ancaman dari pembangunan jalan Trans Papua. Hal menarik yang kita jumpai di Raja Ampat adalah kita berkomunikasi, berdiskusi dengan masyarakat Yen Buba. Masyarakat Yen Buba mengedepankan kearifan lokal untuk menjaga kekayaan hayati lautnya dengan melakukan konservasi berbasis masyarakat. Masyarakat setempat telah melakukan deklarasi bahwa mereka akan melindungi kekayaan hayati alam dan pesisirnya dengan melakukan perlindungan laut, dan ini dipastikan untuk bisa memastikan bahwa ada perlindungan yang dilakukan secara beregenerasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Raja Ampat merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati terumbu karang tertinggi di dunia. Tetapi di lain pihak, Raja Ampat juga berencana melakukan kegiatan pertambangan, dan ini juga patut menjadi perhatian semua pihak. Seharusnya kegiatan perlindungan laut untuk memastikan kedaulatan pangan untuk masyarakat setempat itu patut untuk dijaga, dan sektor kelautan merupakan salah satu yang penting untuk kita jaga. Kita memulai perjalanan Raja Ampat menuju Benoa untuk menemukan kegiatan praktik perikanan di Indonesia, apa yang terjadi di laut secara langsung. Kita bisa mendapati beberapa kegiatan perikanan yang patut untuk bersama-sama kita cari solusinya untuk perlindungan sumber daya ikan kita ke depan. Di Laut Seram kita mendapati beberapa rumpon yang dipastikan kita meyakini bahwa ini rumpon yang ditempatkan secara ilegal, karena memang rumpon ini tidak ada lampu untuk menandakan bahwa itu merupakan alat bantu ikan. Dan juga penempatan rumpon ini sangat berdekatan satu sama lain. Saya pikir di Laut Seram perlu ada investigasi dari instansi terkait untuk memastikan bahwa penempatan rumpon ini bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke Laut Banda. Hal yang menarik yang bisa kita temui di laut ini adalah kegiatan pursens. Kita tidak bisa mendekati salah satu kapal yang kita yakini sebuah pursens, memang karena kita jumpai di malam hari, tapi ini merupakan kawasan fishing ground. Saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait bahwa laut kita penting untuk kita jaga dari kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Di Laut Flores kita bertemu dengan satu kawanan armada kapal dari Benoa yang kita identifikasi dari salah satu perusahaan berinisial SBU. Beberapa kapal bertindak sebagai kapal pengangkut dan kapal lain sebagai kapal ikan, penangkap ikan, dan mereka menggunakan mini pursen. Ya, mau lihat ikan, boleh Pak Dani. Kita naik ke atas bicara dengan Bapak. Greenpeace memandang pursen dengan menggunakan fishing aggregating device atau rumpon menyebabkan tingkat tangkapan sampingan yang cukup tinggi seperti penyu, hiu, dan beberapa jenis ikan lain yang dilindungi. Dan tidak semua ikan yang ditangkap melalui pursen adalah ikan yang cukup ukurannya. Ini juga memperlihatkan bahwa kegiatan perikanan kita sangat tidak ramah secara sosial, karena nelayan dipaksa untuk melaut berbulan-bulan. Bahkan kita mendapat pengakuan dari salah satu ABK kapal, mereka telah berlayar di lautan ini selama 10 bulan. Sehingga kita berpikir bahwa perlu ada solusi-solusi, seperti kita bisa mempromosikan kegiatan penangkapan ikan HUHT atau Pole and Line yang lebih dikenal secara internasional, untuk bisa menjadi salah satu solusi. Pertama, untuk solusi memastikan bahwa sumber daya ikan kita bisa
dimanfaatkan secara lebih lestari, kemudian juga bisa memastikan bahwa setiap pelaku perikanan bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat kita, terutama nelayan-nelayan tradisional kita.